Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi anzala al-Islam rahmatan lil alamin. Wallahulladzi atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faz wa najal muttaqun. Wa qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes yang saya muliakan, yang ini ketemu kayaknya tambah tua apa ya? Tambah muda hukum bisa dicukur dulu ya, karena jenggotnya, tapi dulu ketemu masih kelihatan muda ini karena ngurusi Muhammadiyah sampai begini dia. Ya. Kemudian pimpinan cabang ini Aisyah datang bukan PDA? Oh, ketua PDA-nya. Kalau ketua, ya, oh ini ketua PDA-nya. Kalau Aisyah itu sih walaupun tua tetap kelihatan muda. Ya, karena wanita itu eksis pokoknya. Iya, itu makanya kerudungnya aja warnanya sudah kuning bagikan sinar matahari di waktu sore. Sore saat maghrib ya. Pimpinan daerah, kemudian unsur pembantu pimpinan, mungkin masjid-masjid yang rawuh, PCM, PCA, PRM, PRA, mana Randu Sanga ya? Oke, Randu Sanga, Masya Allah ini ternyata daerah. Oh, NA juga, Ortom kan belum tersebut. Ortom yang hadir dan juga seluruh Bapak Ibu, ini ternyata pada baik ya, orang pengajian umum, orang tabligh akbar Muhammadiyah yang datang tetap perempuan paling banyak. Iya, walaupun Aisyah itu sampai sekarang bersikukuh poligami tidak disyariatkan katanya gitu. Wong disyariatkan pun ya, walaupun difatwakan tarjih pun kayaknya yang laki-laki ini nggak ada yang berani kok. Halo, ya Pak? Wani ora? Oh ora. Wong Brebes kecing-kecing. Kalau orang Muhammadiyah itu Banyumas berani Pak. Ya, halo? Ya berani tapi belum ada yang terlaksana. Bukan marah, Yogi Haji Ahmad Dahlan istrinya berapa? 6. Baca riwayatnya, 2 yang dicerai. Dibaca yang detail kayak gini, kayak jumpetna sih. Daripada orang wani kayak gini, wah langsung pada meremut kabeh guys ya. Tenang Bu, laki-laki itu biasanya cuma ngomong tok nek ditantang temenan orang wani ora. Tantang bae jajal nang bojo maning ora wani ora guys. Mani wis tua-tua kayak gila wis. Ora ngerti ora kongang? Ora kongang tahu? Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sungguh kita ini kalau betul-betul mengamalkan, saya nggak nyaman banget kalau ceramah pakai apa? Podium kayak sambutan ketua PDM gitu. Kalau pengajian nggak usah pakai apa? Iya. Tadi saya tahunya di masjid loh. Meh banyak nganggo sarung. Karena tak kira di masjid, saya udah wudu mau sholat tahiyatul masjid, ternyata di halaman masjid gitu. Ya sudah, berarti saya nggak salah kostum gitu. Baik Bapak Ibu, sungguh kalau kita mengamalkan firman Allah yang pertama, ini menunjukkan ajaran Islam mengajarkan kedewasaan, karena bukan semata doktrin. Karena ayat yang pertama turun apa? Halo? Malah ngomong dewek, halo? Weh, orang rasa orang kayak ngobrol boy. Ala-ala kayak satu apa artinya? Ikra. Ikra apa artinya? Kata siapa? Dibuka tafsirnya. Apa makna ikra? Apa arti baca? Kalau baca mengeja itu talayatlu, tilawah, utlu. Utlu itu mengejakan, membacakan. Kalau ikra apa?
Saya dengarnya tadi MC mengatakan, Pak Ketua PDM tadi mengatakan kita dengarkan kajian dari Ustadz Minta. Kajian loh, bukan pengajian ini, kajian. Nah, pengajian kan hanya memotivasi, menggembirakan. Ketua PDM maunya kajian, Pak. Tak siapkan. Nanti hadis-hadisnya pun saya lengkapi dengan riwayatnya sama nomornya, insya Allah saya tahu, dengan rawil alanya saya tahu, saya sampaikan nanti. Karena medeni banget kajian. Apa makna ikro? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Apa? Baca itu talayatlu, baca mengeja itu talayatlu tilawah. Makanya musabakoh tilawatil Quran, tidak ada musabakoh qiraatil Quran. Tilawah, karena cenderung mengeja. Al-Jumu'ah ayat 2, Al-Imran 164 kan yatslu alaihim ayati, mengejakan, membacakan. Tapi di akhirnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, kan? Inilah bedanya ngaji di Muhammadiyah sama ngaji yang lain. Di Muhammadiyah itu ngaji mikir. Bukan hanya 4D, datang duduk diam dapat snack, bukan. Tapi di Muhammadiyah 7D, datang duduk diam, dengarkan, disimak, dicatat, mantap mana, diamalkan. Malah jadinya kayak banget, dapat snack juga. Nyong tahu urung nyong ini, nyong bedok langsung maju jangan. Orang jadi nyong ini kesempatan medang di situ orang. Nah, ini ciri khas di Muhammadiyah. Dan ini saya punya firasat sampai akhir nggak akan ada minum. Itu udah firasat ini. Oh, tadi malam saya di Sawah Jajar, biar aku pedang bening toh. Baik, Bapak Ibu, apa ikra? Ikra, Ibu. Enggak, yang belakangnya itu yang ngacung tadi dhuwur banget. Soalnya enggak mau wadon wis ngacung ora diladeni, waduh. Ya. Bahaya kayak. Ayo, Bu. Membaca, menyampaikan, menelaah. Ya, iya wis lah gitu. Kan wanita kan nggak pernah salah. Wanita selalu benar. Bila wanita salah, maka kembali ke nomor 1. Iqra, ya, kalau dilihat dari sisi bahasa, banyak ahli bahasa seperti Al-Fira, ya, apalagi yang pakar bahasa Arab yang sangat terkenal, yang bukan orang Arab, jangan boleh cek Pak, pakar bahasa Arab generasi awal tidak ada yang orang Arab, tidak ada yang orang Arab asli, Arab Saudi nggak ada, rata-rata orang Persia, Sibawai, Ibnu Jinni, orang nyambung orang gitu, siapa? Nek bangsane Aurel nyambung ya. Halo? Siapa maning? Kusdayanti. Wah. Terus kayak sing mobil dinasnya R36 siapa? Oh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad anaknya kira Bu? Oh, si jenengannya siapa? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya, siapa? Rohib Al-Asfahani. Rohib Al-Asfahani ini yang nulis Al-Mufradat li Afadil Quran. Ada juga yang Gharibil Quran. Rohib kenapa disebut Al-Isfahani? Ya dari Asfahan. Isfahan itu mana? Iran. Itu. Jadi tokoh-tokoh ahli bahasa itu banyak yang bukan orang Arab Saudi, Arab Quraisy apalagi. Kebanyakan malah orang-orang Persia, orang-orang Iran gitu ya. Iqra itu dari kata al-qur'u. Al-qur'u bermakna al-jam'u, menggabungkan. Jadi Iqra itu bukan baca tulisan. Kanjeng Nabi bisa baca tulisan enggak? Enggak. Dan itu salah satu kemukjizatannya, kalau beliau bisa baca Quran ya nanti dianggap buatannya. Lagi beliau tidak bisa baca Quran saja dianggap penyair gila. Tidak bisa baca tulis saja dianggap penyair gila, apalagi kalau bisa. Jadi maksudnya gabungan apa? Gabungan potensi yang Allah berikan pada manusia tiga hal. Satu, al-hawas, indra. Indra itu fungsinya apa, Bu, Pak? Halo? Ustadz kok boleh detail teman? Karena ini judulnya juga ngeri ini. Bukan, kan temanya baru dikasihkan beberapa saat yang lalu ke saya di WA, mewujudkan menghadirkan kemakmuran untuk semua.
Itu kan tanwir. Halo? Maka harus tahu filosofi kenapa harus menjadi makmur. Saya dari awal dulu. Ya sejam rampung lah. Makanya adzan bubar. Kayak ini kan adzan ini rampung apa? Apa adzan di sini? Biasanya kalau di Muhammadiyah itu biasanya adzan menyesuaikan pengajian biasanya. Ya. Halo? Apa? Al-hawas, indra, fungsi indra apa? Yaitu indra melihat. Fungsi indra pakai dalil dong. Semuanya di Quran ada kok. Katanya kita rujuk ilal Quran wa sunnah. Mana Qurannya? Halo? Menang kabeh, pura-pura mikir padahal orang nyambung orang. Saya itu ini kan di UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto baru selesai UAS Bu, ujian akhir semester. Saya itu kalau ngawasi mahasiswa UAS, kalau udah sejam masih ada yang kelihatan mikir, langsung tertanya, kamu mikir soal nomor berapa? Nomor 2 Pak. Pernah tahu nggak itu? Enggak Pak, keluar. Kenapa sih? Lah kok mikir apa? Loh bro, nggak pernah tahu kok. Kecuali wis tahu belajar, tahu baca, kelalen, nembe dipikir, ngerti be ora. Mikir apa? Mahasiswa sana gitu, orang kita memang ngerti temenan gitu, cuma karena terlalu banyak pengajian, filenya terlalu banyak. Halo? Jadi filenya itu entah di mana, storage-nya itu terlalu luas. Ya, apalagi sebagian besar virus. Jadi pas butuh An-Nahl 78 ya. Panjangan nanti bisa bukan apa? An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun sewu ya Bapak Ibu, gaya saya memang begini. Nun sewu ya. Bukan berarti bocah nom kemagus teman kayak ngerti-ngerti ya. Ya gaya saya begini Pak. Halo? Kena sing payu sing gaya gie kok. Benar iya, nggak sing serius-serius kan? Ya ora? Iya, lenyumnya jenis serius, tergantung kacamata mana. Ya, halo? Iya, tekan di miki. Ya, An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Tuh, Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi bayi lahir itu storage otaknya kosong, hanya program-program software yang sudah diinstal. Bocah siki kan ngertinya kayak gue mbok. Wah mama, apalagi Aisyah. Kenapa disebut Aisyah tidak Khadijah? Kalau Khadijah adalah wanita yang keibuan dan penyabar serta dewasa. Aisyah adalah wanita yang cerdas tapi susah dewasa. Apa sih? Baik Bapak Ibu. Ya, sampai mana tadi? Enggak, saya nyangetes saja, jenengan memperhatikan saya atau tidak gitu. Allah mengeluarkanmu dari perut ibu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Kosong kan bayi lahir? Kecuali Nabi Isa, ya kan? Kosong. Apa yang membuat kemudian otak ini berisi dan masuk ke hati menjadi keyakinan? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran. As-sama ditaruh di awal penjelasan para ulama karena indera pertama yang aktif itu pendengaran. Itu. Makanya hati-hati. Ya, anak-anak kecil itu baru lahir itu baru kupingnya yang dengar, matanya masih buram. Makanya perlu dipancing dengan warna-warna. Halo? Iya, nah kayak ibu ya warna abang lah gitu ya. Abang warna apa, Bu? Astagfirullah. Duit. Biar jadi matanya hijau baru duit. Dulu kan istilah mata hijau karena duit paling gede 20.000 dulu ya. Warna hijau. Siki kan wis warnane. Baik Ibu. Jadi kita nggak punya pengetahuan apa-apa, yang membuat kita pengetahuan karena dihidupkan pendengaran, penglihatan, absar. Panjenengan tahu makna absar? Buka Kamus Sabal Lisanul Arab jilid 7.
Ya, halaman 700-an. Apa mana absor, basor? Kenapa manusia disebut ulil absor? Kenapa disebut insan? Insan salah satunya dari kata anasa. Apa arti anasa? Absoro. Ma makna absoro? Bukan sekedar melihat, Pak. Dibuka di kamus tuh. Absoro itu adalah penglihatan yang menjadi pengetahuan. Nah, itu namanya absor. Penglihatan yang menjadi pengetahuan. Jadi ulil absor, orang yang memiliki penglihatan tapi menjadi pengetahuan. Berarti ini bahasa kitanya adalah akademisi, saintis, orang yang selalu menjadikan apa yang dilihat menjadi ilmu pengetahuan. Tuh, wah kita duren orang kayaknya ya. Lah ya kan wong Aisyah kok. Muhammadiyah itu cerdas. Kita nih baik engko misalnya ada tanya jawab pasti nggak ada yang bertanya. Karena harus ngerti paham kabeh. Gitu ya bro, Pak, halo. Kembali ke tadi, absor itu penglihatan yang menjadi ilmu, ya. Wal afidah. Nah, habis melihat, mendengar, jadi pengetahuan masuk ke mana? Hati. La'alakum apa? Supaya kamu apa arti syukur? Ini hal-hal yang sangat fundamental saya tanamkan di Muhammadiyah supaya ngerti. Apa arti syukur? Kalau hanya memuji, bersyukur, hamidah, Pak. Syakaro mananya, Pak? Syakaro yashkuru tiddu kafaro. Lawan dari kafaro. Kafaro menutup. Berarti lawan menutup apa? Membuka. Makanya tujuan iblis menggoda manusia apa? Tujuan utama iblis menggoda manusia apa? Menutup akal dan hati manusia. Surat apa? Al-A'raf ayat 17. Pakai dalil. Menang kabeh. Kita mikir temenan kayaknya. Al-A'raf 17 gimana? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Terus wala tajidu aktsarahum wala tajidu aktsarahum. Ya Allah, orang nyambung-nyambung. Qul huwallahu, pinter banget. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah. Sebenarnya sih jenengan ngerti cuma lagi tawatu. Enggak, tawatu, lagi ngetes nyongkok. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka syakirin, bersyukur. Jadi tujuan iblis menggoda manusia supaya manusia tidak syukur. Dalam bahasa lain kufur. Lawan dari membuka apa? Menutup. Dan yang ditutup apa? Hati dan pikiran. Sehingga tidak tercerahkan, tidak punya cahaya nur. Makanya di Muhammadiyah ada habis muktamar terus muncul apa? Tanwir, mencerahkan. Agendanya harus mencerahkan. Tuh biar tahu. Halo? Iya. Makanya dua ini harus dicerahkan, pikiran sama hati. Tidak cuma satu tok. Kalau hanya hatinya tok dicerahkan, jadi orang yang terima, didolimi yang terima, diapa-apain yang terima, biar Allah yang membalas. Halo? Anggar kayak gue Nabi orang perlu perang, Pak. Ketika diserang berdoa saja, nanti mereka hancur semua. Halo? Tapi nanti disutek tok hatine ora. Seperti yang terjadi sekarang. Banyak orang pintar, hatinya nggak baik, attitude-nya nggak baik, negara bisa hancur, Pak. Dan Muhammadiyah tampil untuk menyelamatkan. Loh, mewujudkan, menghadirkan kemakmuran itu salah satu filosofinya muncul dari bangsa ini. Dilihat pernyataan Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum PP. Kenapa memilih tema menghadirkan kemakmuran bagi semua? Nanti saya jelaskan. Salah satunya karena termotivasi dari Gemah Ripah Loh Jinawi. Di Islam ada baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di UUD 45 disebutkan bagaimana negara menjamin kesejahteraan. Jadi Muhammadiyah memikirkan tema itu bukan asal kayak nggak tema nggak ustad. Kadang-kadang pengajian ustadnya takon temanya apa? Oke baik gitu.
Tapi kalau di Muhammadiyah mulai ngeliat tema itu betul-betul hasil perenungan mendalam itu. Termasuk panitia kali ini nggak tema gege jangan jerumus nanyong banget ge. Yang dari sinau kok. Sinau ini mandan jero. Latar belakang apa menghadirkan kemakmuran itu apa? Nah, itu saya belajar ini. Nanti saya sampaikan sedikit. Salman dan halo, lanjut. Sampai mana? Halo Bapak Ibu. Halo. Aja ndeleng wong tekan, ndeleng nyong besi ngapa? Ana wong tekan deleng, wong tekan wong deleng. Ujar kuwi karo nyong bagus nyong kok. Oke. Lanjut ya. Saya tadi sampai mana? Otak sama hati harus dicerahkan. Kalau tertutup itu sumber kebinasaan, sumber kesengsaraan, lawan dari kemakmuran. Iya. Karena kalau manusia sudah gelap hati dan pikirannya, jalan kebenaran tidak akan terlihat. Kenikmatan banyak tidak akan terlihat. Paham nggak? Dulu orang-orang tua kita kalau ngomelin kita disuruh makan, biasanya kan bocah nggak mau makan kan alasannya banyak ya. Halo? Digorengin ayam nggak mau lah, mau seafood, bocah orang syukur gitu kan? Iya nggak? Karena sudah apa yang ada di depannya nggak dilihat, selalu membandingkan dengan yang lebih atas lagi. Iya loh Pak, halo Pak. Iya, nggak usah banding-bandingin. Istri jenengan ya udah cantik, udah. Apalagi nang omah dhewek kan, pokoknya. Aja digawa metu jero omah bae. Gawa metu ya akeh saingan. Lah iya. Repot banget itu. Ya, Bu? Iya. Wong jenengan ini sudah punya suami, tanda kutip wis payu, pengoleh dandan Masya Allah. Kudune kan orang perlu dandan tenang basi wis payu. Iku ki malah oleh dandan nanti bojone kaget. Ih, ki bojoku tuh ya. Kena kandele pol. Lipstiknya berarti melopor kadang-kadang kan. Nganggo lipstik kandelan kan tersiksa. Jajal titeni guys sing habis lipstik kandelan engko arep sambutan mangan snack. Mesti mangane kayak gini. Main aja nempel ki ya. Nggak ngerti kecuali sing lipstiknya waterproof. Telep mau sih wong wadon senengnya apa waterproof Pak. Lipstik waterproof, sunscreen waterproof, SPF 75 loh Pak. Wong go renang B30 75 waterproof. Nyong ngerti loh nyoba tuku bojone nggak pernah renang. Nyong ngomongin bojoku, kenapa sih kowe payu mbok? Kalau nyong wis gelem lah. Dan ini wong lanang bu titeni ge, Pak. Jujur mawon jenengan angkat nang omah senenge bojone jenengan pupuran lipstikan kandel apa polosan? Weh rungokna. Senenge apa? Polos kabeh orang nganggo apa-apa. Kowe kan dongen nom nek wis tuwa-tuwa iki ya medeni malah. Nek udah plontos malah lho ya Allah. Bingungi malah. Kayak ceritanya sing nini mahrib karo kaki-kaki ngerti ora? Terus ngerti ceritanya kan? Wis lah. Yang mesti tau cerita dong nang Wanasari PCM. Ya wis lah. Kepo ya. Kalau lagi ngaji digilan dolani kayak seneng banget. Kalian mau serius seneng banget. Jadi anak ini karo kaki-kaki nang omah wis maghrib. Angger maghrib kan orang pati genah ya, Pak. Iya kan? Wong lampu mobil kalau maghrib aja kan nggak terang, Pak. Apa mending laki apa warna ini karo kaki-kaki wis anu kabeh, wis apa? Lamur lah. Islam tapi memang kudu lamur Pak. Men bojone ora genah sih ayu apa orang kan. Ora genah malah bahaya gue. Lah sing ini kan harus ini biasanya adusnya menjelang maghrib. Halo? Orang terus kasih ke orang menjelang maghrib. Kalau nang rumah dewek habis mandi masuk ke kamar biasanya kamar itu dikunci aman lah. Siapa sing doyan ngono? Halo? Kakinya melepuh. Ninine lagi Bu. Udah. Pakine nih. Oh, kok ambil disetrika sih ngapa?
Ini kesung, nyok kelambi ora kok. Lha kok sing penting pelitut siapa? Apa sih? Halo? Wis lah, wis. Sing dia muter-muter aja sing kayak gelo. Wah, ini pengajian karo siapa? Ustaz Menteraga. Isinya apa? Nini Kristus. Nah, halo. Ora lah, tapi nek Aisyah ora bakal kisut. Aisyah itu nganggone anti aging. Oh. Ya orang ngerti orang anti aging ora ya. Anti aging we anti kisut, Pak. Tapi ngene nganggo wis telat. Kok kena wis kisut disoki ora bakal. Anti aging. Anti aging we nganggone kawit perawan, tapi rutin tekan tua. Anggap wis kisut dinggoni ora bakal. Apa yang wis kisut terus dinggoni dinggoni ora mungkin. Ora mungkin dikum lengalatung lah bisa. Jadi lengalatung minyak tanah. Dikum lama dan melar. Masya Allah. Halo, sudah lanjut ya. Lanjut. Wis kelebihannya wis gak serius ya. Masya Allah, enak banget ya ngaji karo lendean. Masya Allah. Selonjor karo ngemil aja. Guri epol. Oh. Halo. Baik Bapak Ibu, kembali ke tadi. Jadi bahayanya kalau orang tertutup hati dengan apa? Pikiran, maka dia menjadi apa? Tidak bisa melihat kebenaran, buta melihat kebaikan, ya kan? Dan lebih mengerikan daripada matinya cahaya. Saya sudah pernah sampaikan. Kalau hanya mati cahaya, gelap, bisa apalan, paham nggak? Iya. Itu aja matinya cahaya lebih menyusahkan kok. Coba jangan malam-malam lagi bertamu ke rumah teman, jangan belum paham kondisi rumahnya. Tiba-tiba lampu mati, ditunggu sampai setengah jam nggak nyala-nyala. Pamit kan? Tapi kena tidak tahu tempat, tidak tahu lokasinya, apa yang terjadi? Iya, niatnya metu malam lebung kamar. Mabure masono kamar ini kayak kena. Ya, iya kan? Bisa menyusahkan, betul nggak? Iya. Apalagi gelapnya hati dan pikiran, Pak. Kalau hanya gelapnya cahaya menyusahkan, tapi kalau hafal, udah kayak saya di rumah, peteng-peteng nyung apal. Kampil, kira kempol. Ora, kira rock ngerti. Walaupun peteng yang bisa ngerti. Oke, pipa, kira. Pipi. Pipa karo pipi atau teman pupu, Pak. Baik, salah ya. Ya, itu menyusahkan, apalagi gelapnya hati dan pikir. Maka ini yang dijaga, dikawal oleh Muhammadiyah. Jangan sampai umat ini gelap pikirannya dan gelap hatinya. Ya, makanya Muhammadiyah pertama kali Gajah Madalan pulang itu dari Mekah, pengen mencerahkan, berdakwah, mencerahkan, dan gaya pengajarannya berbeda. Karena pengajarannya banyak mengandung filosofis. Ingat kan yang anggaplah dengan nonton film Sang Pencerah, ya kan? Bagaimana ketika ada siswa yang kentut ya di kelas kan, tidak dibully tapi diterangkan secara ilmiah sehingga dia tertarik. Gitu. Yang tadinya Ki Hajar Madalan karena sebagai katib amin ya, pakai jubah, pakai udang-udang Arab, dirubah. Tidak harus seperti itu. Maka kemudian pakai baju apa? Beskap ya, apa ya? Ya terus pakai jam, terus pakai itu dianggap karena pakai baju orang kafir kan? Tuh, dan beliau banyak diskusi dengan Ki Hajar Dewan Toro. Dari disitulah muncul ide-ide kreatif untuk pendidikan pencerahan umat. Dari situ sebenarnya pertemuan-pertemuan tentang apa? Keagamaan di kereta pernah bertemu dengan Syekh Surkati. Siapa Syekh Surkati? Nenek moyangnya Al Irsyad. Makanya sampai hari ini Muhammadiyah dengan Al Irsyad masih saudara seperti dekat gitu. Malah kadang-kadang mana sing pengajian Al Irsyad mangkat, Muhammadiyahnya mangkat. Mangkat kabeh wong kena ustadz Al Irsyad wong Muhammadiyah. Itu. Ya. Halo? Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Saya tadi lagi membahas apa? Iqra. Lagi bahas Iqra. Maka Iqra itu artinya apa? Bukalah indramu, hawas.
Matamu supaya kamu punya pengetahuan. Iqra. Yang kedua, bukalah hatimu. Baca dengan hatimu, baca dengan indramu, baca dengan hatimu, dan baru terakhir apa? Halo? Gunakan akalmu. Karena akal sebagai mikyas. Makanya akal itu menjadi standar taklif dalam syariat. Kalau akalnya sudah maaf, enggak benar, maka sudah tidak dapat syariat lagi. Pingsan, gila. Halo Bu? Mulanya kepengen dengan orang kena syariat, milih. Nah kalau semaput ya gemblung, wis. Majnun. Kenapa disebut majnun? Dari kata junnah, jinni itu artinya tersembunyi, al-mastur. Majnun karena akalnya tersembunyi disebut majnun, akalnya tersembunyi. Disebut jin karena makhluk tersembunyi. Disebut janin karena bayi itu tersembunyi dari 3 ke 8 lapisan perut. Disebut junnah karena menyembunyikan dari serangan musuh. Jadi menang kabeh kayaknya. Apa lebih tahu kerungu kayak gini ya? Ah ya Allah. Ya. Halo? Sudah, baik, kembali ke tadi. Jadi ikro itu artinya itu. Ketika kita mengamalkan ikro, maka yang terlihat apa? Akan muncul pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur. Dan syukur ini menjadi titik tolak orang untuk membangun sebuah peradaban. Karena apa? Al-Islam huwa din wal hadarah. Islam itu agama dan peradaban. Halo? Makanya dulu sebelum Islam muncul disebut peradaban apa? Jahiliyah. Kenapa istilah dulu di Madinah namanya Madani? Di Islam dikenalnya dengan Madani, sekarang munculnya hadarah, peradaban. Dan kata menghadirkan, ternyata kata Prof. Haidar Nasir salah satunya diambil dari makna hadarah. Kenapa tidak pakai mewujudkan tapi menghadirkan? Karena ada filosofinya dengan kata hadarah. Ini karena waktunya sebentar, saya tambahkan nanti kajian lebih detail lagi kapan-kapan lagi ya. Mau sejam tok sih ya. Iya, sekarang ngapak ngaji Ahad pagi ya, online. Tenang baiknya ya Allah. Mesti lagi ngenteni ngomong ya. Nah, Bapak Ibu, saya langsung ke intinya. Ya, intinya adalah menghadirkan itu asal katanya dari kata hadara. Ya, bahasa kitanya Arabnya maujud. Apa? Maujud, ada dan mengada. Artinya maujud di dunia nyata, itu menghadirkan. Ya, dari kata apa? Hadara, mendatangkan, hadir. Ya, ketika dipanjangkan jadi hadara yuhadiru muhadaratan wa hadara, maka menjadi peradaban. Jadi menghadirkan ini maknanya sebenarnya kalau diambil dari kata hadara, membangun kebudayaan berkemajuan. Halo? Membangun kebudayaan berkemajuan. Itu arti dasar hadara. Jadi yang dimaksud menghadirkan, ya, sebelum kemakmuran, yang dimaksud menghadirkan di sini adalah suatu keadaan di mana kondisinya ini akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat. Itu namanya menghadirkan. Kemakmuran, makmur itu dari kata amuro ya'muru. Umuran wa umran wa imaratan. Itu maknanya banyak sekali. Kalau di detail, saya pernah baca detail makna amaro itu apa? Bana, ahya, zayyana, sakana, abada. Banyak banget itu maknanya. Makna dari apa? Amaro. Makanya disebut takmir masjid. Orang yang kerjanya membangun, menghidupkan, menghiasi, beribadah, menetap gitu. Makanya kita ini di Muhammadiyah satu momen 5 tahun sekali yang kita kumpul bersama disebut apa? Mu'tamar. Berpikir bagaimana membangun, menghiasi, mencerahkan. Nah, itu. Ya. Makmur, kalau secara bahasa ada 4 istilah yang sangat terkenal. 1 adalah al-barokah, 2 al-yumnu, 3 ar-raha, dan keempat adalah al-izdihar. Kecepatan ya? Lagi nyatet ya? Masya Allah. Ibu-ibu jangankan pengajian, ya kan? Kesalahan suami be dicatat. Kesalahan
suami itu tidak perlu dicatat. Kesalahan suami itu diapakan, Bu? Dimaafkan. Wong kaya ngapa-ngapa wis bojone jenengan, alhamdulillah gelem karo jenengan. Alhamdulillah dia juga bersabar. Kadang-kadang dia juga seperti hilang ingatan. Nyatane gelem karo kowe ya. Kadang-kadang iku lho. Tapi ora wani ngomong. Wedi mau diteladung. Halo? Satu apa? Barokah. Apa arti barokah? Az-ziyadatu fil khair wan numu. Lengkapnya gini. Subutul khair wa numuwuha wa ziyadatuha. Itu namanya barokah. Apa? Subutul khair, tetapnya sebuah kebaikan. Numu itu bertumbuh berkembang. Wa apa? Halo? Wa subutul khair, tetapnya sebuah kebaikan. Wa numu itu apa? Tumbuh berkembang. Ya Allah, matur nuwun Mas. Waduh, lengkap ya. Bening ya. Halo. Maksud matur nuwun. Halo. Jadi barokah maknanya apa? Tetapnya sebuah kebaikan terus menerus tumbuh berkembang. Itu namanya barokah. Makanya kalau di Arab itu tempat banyaknya air disebut birkah. Tuh, disebut apa? Birkah itu. Karena mendapat banyak kebaikan karena air sebagai sumber kebaikan. Yang kedua apa? Al-yumnu. Al-yumnu bimana al-amnu, kedamaian, keamanan, ketenangan. Al-amnu, al-yumnu. Halo? Aja ngantuk. Ya mulanya jalendean ya. Ustaz neng kene lendean tembok madepe ngana. Ya wis, sabar, insyaallah pegele apa ini? Pegele boyok karena pengajian akan menggugurkan dosa. Apa meni sing nom-nom ki malah lendean lho, bangetan banget. Gantian karo sing tua. Halo? Oke, yang kedua Pak, al-yumnu itu apa? Iya, bukan kedamaian sebenarnya, aman, ketenangan, keamanan. Kata-kata al-amnu banyak. Misalkan salah satu ayat ya apa? Yang menjadi ayat inti daripada ajaran tauhid apa? Yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat apa ya? Lagi kon lanjutna kalah karo bocah cilik nang ndi? Nang musola Baitul Amin Sawot Jajar Pak. Tadi malam saya dipameri, Ustadz kami menemukan metode menghafal dengan jari. Saya langsung kagum itu. Ini bisa dikembangkan loh Pak. Dibikin modulnya, training, dipatenkan, itu bisa karya asli dari mana? PRM Sawot Jajar Pak. Langsung dipamerkan di depan saya kok. Coba disebutkan ya, misalnya wailul lil mutaffifin, misalkan gitu. Ayat berapa? Ayat sekian. Itu. Coba ayat sekian. Ini ngerti Pak. Jadi nganggo ini bocah cilik kayak gini mlebune Quran. Nek iki metune sejen ya. Nek bocah cilik kayak gini metune Quran kiye. Apa mana yang gerbalik set beda mana ya. Enggak lah pula gitu. Itu bagus loh Pak Ketua PDM, sudah tahu ya? Belum tahu. Bagus itu, tapi harus dikembangkan, terus kembangkan. Karena teman saya Bobby yang di Jakarta itu adik kelasnya di Mesir, itu juga menemukan metode menghafal semudah bercerita yang pakai gerakan itu loh. Kan sering seminar itu dikelola dengan baik, akhirnya menasional Pak, dan bisa dipatenkan. Apalagi ini karya orang Muhammadiyah Pak Komarudin itu. Komar ya? Ustadz Komar itu orangnya hadir nggak? Tadi malam sih ngomong Arab tak kamu ngomongi. Burung berarti kau ada cumi kayak. Karena ngomonginnya Arab Bali ngomong cumi, udang, ayam. Padahal sudah makan. Iya, tapi itu malah digawani barang dibungkusnya di hotel barang. Jangan orang kepenak banget. Kayaknya juga nada-nadanya Arab juga kayak. Ora loh, ngomong apa?
dipikirkan, Bu. Kayak gitu-gitu saya nyegelemeh. Halo, untuk menghidupkan suasana nggak usah dipikirkan. Kan orang Muhammadiyah cerdas, langsung eksekusi. Aku dipilih ketua PDM, baik. Baik, lanjut ya. Sampai mana? Al-yumnu. Orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, itulah orang yang mendapatkan rasa apa? Al-amnu. Sama dengan An-Nur 55. Wala yumakkinanna lahum dinalahumul ladzir irtada. Wa'adallahu alladzina amanu minkum walladzina utul apa? Walladzina amanu ya la yastakhlifanahum fil An-Nur 55. Sama. Bahwa sebenarnya dasar dari segala kesejahteraan, kemakmuran adalah tauhid ya, tapi itu nanti lain masalah. Kembali ke sini. Yang ketiga, ar-roha. Ar-roha apa? Nyaman, damai. Roha. Ya. Nek nengene ta rahat ya. Rahat ku apa? Ya menunjukkan banyak makanan, kebersamaan itu rahat. Ya roha. Jadi roha itu kenyamanan, kedamaian, cenderungnya kepada suasana batin, Mbak. Ya. Dan yang terakhir al-izdihar. Al-izdihar itu maknanya berkembang, menyeruak seperti berlian lah gitu. Jadi apa? Bersinar. Gitu. Itu makna makmur, Pak. Ya. Halo. Jadi intinya menghadirkan kemakmuran adalah bagaimana membangun kebudayaan berkemajuan untuk kemanfaatan umat. Dan ini sebenarnya sudah lama Muhammadiyah lakukan. Cuma tahun ini lebih dilakukan lagi. Dan kunci Islam sebagai peradaban ada 5. Nah, yes. Ada berapa? 5. Oke, 20 menit terangkan, nanti 20 menit terakhir akhir dari kemakmurannya. Bis, pas sejam. Betul nggak? Sekarang jam berapa, Bu? 11.25. Jam 10 kan jam mati gue. 11.25. Oh iya bener, pas kayak tinggal 30 menitan lah. Aja kesuwen. Kurang. Itu, Ben. Biasanya uwis lah kurang. Baik, Bu. Oke. 5. 1. Al-Islam huwa dinut taghyir. Islam itu adalah agama perubahan. Karena pengertian dakwah itu adalah taghyiru min halin ila halin, merubah satu keadaan menuju keadaan. Itu inti dakwah. Jadi kalau kita dakwah di suatu tempat sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada perubahan, ya berarti gagal, selesai udah. Halo? Iya. Aum itu hanya alat. Intinya adalah terwujudnya kemakmuran, hadirnya kemakmuran, atau bahasa yang lain di dulu adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan PDM Brebes aumnya banyak tapi warganya begitu-begitu aja, ya berarti belum ada perubahan. Halo? Iya. Tapi udah terlihat kok ini kudungnya apik-apik, berarti makmur. Kursinya wis ora medeng, bokongnya gede sih, jadi makmur. Lemu-lemu apa? Hah? Iya, malah sesek kayak numpak becak. Siki numpak becak kok ora bisa wong loro. Malah ribut, kok maju sidik sih ngapa? Maju sidik sih. Waduh, wis tukang becaknya kering. Ngenyang maning. Tapi selangkah tukang becak siki. Siapa orang yang berbahasa tukang becak? Tadi pagi saya sempatkan jalan ke Islamic Center, Pak Ketua PDM. Hotel saya kan di King Royal, jadi melaku mana, wah ternyata kepanganan ya. Iya, makanya nyoba di toko gudeg, toko banget. Ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Baik. Jadi pertama, Islam dinut taghyir, agama perubahan. Islam bukan ajaran mistis. Halo? Makanya di Muhammadiyah hampir tidak ditemui kisah-kisah mistis. Mukjizat ya mukjizat. Halo? Karomah ya, contoh karomah ya Maryam hamil tanpa, ya itu. Bukan yang mistis-mistis kayak Siki, apalagi model mistisnya sehari mi'raj 70 kali, perantai emas dari langit, ya bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Ini model apa gitu? Sing orang mudeng berarti orang tahu dalam berita viral.
Muhammadiyah tidak ada gitu-gitu. Islam itu ajaran yang rasional, realistis. Kalau ada hal metafisik yang akal tidak mencapai, bukan tidak rasional, saking rasionalnya. Karena hal metafisik akal kita memang nggak nyandak. Halo? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Karena ada masalah ruhaniyat, masalah sam'iyat yang kita memang nggak diberi kesempatan. Bukan nggak diberi kesempatan, otak kita nggak nyandak. Halo? Sebagaimana mata kita, tidak semua dimensi bisa kita lihat, kita hanya bisa dimensi yang sekarang. Coba semua dimensi bisa lihat, nggak doyan makan, Bu. Arep mangan bakteri pating grumut. Arep mangan pecel, bakul pecelen be kukur. Wah. Baru gue pinten, Mas. Orang doyan mangan, jangankan makan, nyium istri be ora tegel, udah pipine bakteri tok. Ngarep ngambung grumet. Ora situ. Itu hikmahnya, Pak. Jadi tidak semua dimensi. Coba telinga kita semua suara dengar. Orang sing bisa yang turu. Semua suara dengar. Halo? Termasuk suara hati, kayaknya orang bisa ceramah. Ana sing ngrasani lho, ngomong etok iku. Nyonya ora tenang. Iya, ngomong kadang-kadang hati ini liar gitu ya. Matanya Ike senyum, tapi hatinya tapi kayak film kartun gitu. Agama apa perubahan gitu ya. Jadi buktinya apa? Islam merubah dari keyakinan jahiliyah menuju Muhammadiyah. Begitu muncul pertama terkenal TBC kan gitu, terkenal anti takhayul bid'ah, dan sudah jadi kayak jargon lah gitu. Ya memang harus merubah gitu, harus merubah. Jadi kalau tidak ada perubahan ya udah. Dan perubahan ini bagian daripada sibghah. Akhir juz 1, saya lupa kok ayatnya, ayat berapa ya? Ayat 139 apa ya? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, celupan warna dari Allah. Ma makna sibghah? Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya boleh dibuka ya. Sibghatallah ya, kumu, maksudnya apa? Kumu qiyaman taman itu. Jadi tegakkan agama Allah dengan setegaknya bijami'i apa? Awamirihi wa nawahi wa jami'a aqaidihi adh-dhahira wal batinah. Dan seterusnya itu, penjelasannya panjang. Jadi tegakkan agama ini setegaknya sampai agama menjadi warna, Pak. Kayak baju itu, celupan. Baju putih direndam warna hitam disebut baju apa? Udah hitam. Orang kalau sudah dicelup Islam maka menjadi muslim dan hidupnya rahmatan. Udah itu. Baik, pertama tahdir. Agama perubahan, bukan agama mistis jumud, tapi selalu berkembang berubah. Makanya ketika dulu ditemukan apa, Bu? Pak? Yang satu orang yang sudah diturunkan dari salah satu ketua bukan PWM, PW, pimpinan wilayah, tapi ormas lain, bukan Muhammadiyah, karena dia sukanya jelek-jelekin Muhammadiyah kalau ceramah. Ya paham lah maksudnya ya. Soalnya kita direkam kayak orang kepenaknya. Pokoknya diturunan juga kayak. Ya. Dan dia ngomong bahwa Muhammadiyah itu asalnya NU gitu kan. Bahkan muncul bukunya, disebar-sebar kemana-mana. Yang intinya Ki Haji Ahmad Dahlan itu terawihnya selulikur, macaku, kunut, zikirnya keras. Terus ditemukan buku fikih Muhammadiyah. Ingat? Wong sing Muhammadiyah dek orang ngerti buku gue. Dan katanya terbitan Suara Muhammadiyah. Maka waktu itu Prof. Din Samsudin menjawab apa? Kita tidak membela, karena memang tidak ditemukan, paham ya Pak? Tapi kan Muhammadiyah karena tidak ditemukan tidak berani mengatakan tidak ada, tidak. Kita nggak sombong, kita cuma mengatakan seandainya itu pun ada, gitu kan? Coba dilihat jawabannya Ki Haji Ahmad Dahlan. Jawabannya Ki Haji Ahmad Dahlan, siapa? Kami tidak menemukan buku yang disebutkan tersebut, entah sumbernya dari mana. Tapi seandainya ada pun, maka Muhammadiyah itu adalah progresif, berkembang, berubah. Karena Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Paham tuh? Paham tuh? Jangankan Muhammadiyah, Pak. Jangan yang dulu mazhab dulu siapa? Imam Malik misalkan. Apakah pendapatnya Imam Malik mesti sama dengan pengikutnya? Padahal pengikutnya menggunakan kaidah fikih Imam Malik yang disebut Malikiyah. Nggak sama. Imam Malik itu sangat keras mengharamkan memelihara anjing. Sampai pada suatu saat pada zaman sudah jauh dari Imam Malik, Malikiyah malah memelihara anjing.
Sampai kemudian diprotes sama mazhab lain, kalau Imam Malik masih hidup dia akan marah. Maka dijawab oleh Malikiyah, Pak. Malikiyah itu penganut mazhab Maliki. Seandainya Imam Malik hidup sekarang, dia tidak hanya mewajibkan melihara anjing, tapi mewajibkan melihara singa. Karena zaman sekarang sudah jarang yang dipercaya anjing digunakan hanya untuk penjagaan. Halo? Iya, karena manusia bisa dicokok, naik anjing kan paling diracun. Halo? Itu ketika anjing masih yang asli. Sekarang ada manusia yang berubah menjadi astagfirullahaladzim. Boleh ngomong kok lancar banget loh. Kalau ndeleng nanyong maning. Dua, wis cepetan ge. Al-Islam huwa dinut tanwir. Islam itu agama pencerahan. Makanya sejak awal Muhammadiyah berkomitmen Iqra ini terus. Makanya coba saya nanya, nun sewu nggih Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya, siapa yang mengenalkan konsep sekolah dengan belajar ilmu agama dan umum pertama kali siapa? Ini cuma konsep sekolah Muhammadiyah itu mengajari dua hal itu. Makanya ketika dulu, mohon maaf jangan tersinggung ya, di sini ada pelakunya gitu ya. Ketika muncul SDIT Muhammadiyah, nyungguyu kok ada SDIT Muhammadiyah loh, Islam terpadu loh. Islam terpadu itu bukan dari kita istilah itu. Yang namanya SD Muhammadiyah ya sudah otomatis Islam terpadu. Kok ngapain sih SDIT Muhammadiyah? Halo? Muhammadiyah itu udah Islam terpadu karena ada ismuba. Nek di perguruan tinggi AIK, Al-Islam ke Muhammadiyahan, ya kan? 3 ciri khasnya Al-Islam, Muhammadiyah, bahasa Arab. Terlalu ya. Mulanya nyong mikir langsung pembukaannya dengan banyak mengkaji bahasa Arab karena ujar pikir lulusan ismu banget malah pada meneng Pak, tergelengong-gelengong. Enggak udah orang cocok kok. Iya, orang cocok nanti si mentah ke jan amis. Apa sih? Iya bener. Lainnya masih ngomong apa? Jangan ngomong nanti si mentah. Emang salah? Ya sudah. Ya nek mateng ya ora usah di ya ora usah repot-repot kan mobil gue sih omber. Ya Ustaz kok celamit temen jaluk kan. Saya nggak pernah jaluk ngomong ngelewet tok. Tapi kan nek mau mama dia orang kena digelewet. Lanjut. Minum dulu ya Pak. Ngelak kok. Bismillah. Aja ndelengna nyung ora penak ya didelengna. Yang kedua, agama Islam agama tanwir, mencerahkan. Makanya nun sewu, coba saya nanya jenengan. Biasanya kalau mau balik Muhammadiyah nek mulang ngaji, senengnya mencerahkan apa senengnya kur lakukan ini pahalanya semene. Aja ki dosanya semene, begitu? Enggak. Muhammadiyah itu jarang-jarang sih orang siapa puasa 1 Rajab pahalanya 70 tahun. Barang siapa puasa 3 hari pahalanya 700 tahun. Barang siapa menyebarkan WA ini pahalanya 80 tahun. Berarti nyongka sejak kapan zaman Nabi ana WA? Rasulullah SAW bersabda, kengko bulan Syaban kata Rajab diganti Syaban, kok Ramadan diganti. Nah, Muhammadiyah orang kayak gue lah. Karena Muhammadiyah ngeri sekali kata mengatasnamakan sesuatu atas nama Nabi tapi tidak ada. Karena urung mati siap-siap mlebu neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa mendustakan atas namaku dengan sengaja, siap-siap kedudukannya di neraka. Jadi urung mati siap-siap mlebu. Priwe rasane? Siap menawi. Halo? Jangan-jangan pelakunya aneh kayak ini. Melu sarser. Muhammadiyah lebih memaknai Rajab itu bulan apa? Bulan pengabdian, bulan kemakmuran. Ayo banyak berbagi, ya kan? Untuk diri sendiri, ayo banyak puasa. Ikut tok. Tapi pahala puasanya berapa? Tidak ada dalilnya. Pokoknya besar. Sudah. Karena tafsir Imam Qatadah dalam tafsir disebutkan apa?
Al-amal soleh fihinna a'zam, beramal soleh di bulan-bulan itu besar, gitu aja. Kalau dibuka tafsirnya sudah. 3, syuhada 'alan nas, apa? Syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas manusia. Ya, Prof. Haidar Nasir menjelaskan tuh, yang dimaksud syuhada 'alan nas itu apa? Umat Islam ini akan menjadi betul-betul peradaban yang bagus ketika umatnya menunjukkan keunggulan. Apa? Keunggulannya apa? Makanya di Muhammadiyah selalu diadakan lomba-lomba, kayaknya kemarin PRM mana Sawut Jajar juga favorit ya? Iya. Kalau ada lomba-lomba untuk menunjukkan keunggulannya. Ini ranting ini keunggulannya apa? Cabang ini keunggulannya apa? Gitu. Kayak kemarin kita di Banyumas, ya udah agak lama sih muncul Jatam gitu kan. Terus panen raya padi, terus panen melon apa hidroponik Pak. Melon sing apa? Nganggo banyu kayak lho, sing lagi nepol. Tapi dimutok hilang. Enggak ada seratnya. Tapi regane 35.000 Pak. Satu pohon bisa 1-2 buah dan setahun panen 3 kali. Mbok jos banget gue. Kemarin baru lama ranting pecikalan bangun tuh panen 300. Satunya itu rata-rata hampir 1 kilo. Setelah itu nggak, ibu-ibu langsung ngitung 1 kilo kali 35, ini dia mesti ngitung. Nek bapaknya mikirnya tanahnya biayanya kayak gue ya. Nek kita mikirnya panen nek. Pokoknya sing susah-susah kie, sing panen kayak kan kayak. Mikirnya, oh dipanennya orang mikir boleh biaya. Ya, itu yang keberapa? Jadi keunggulan. Saya salah satu pembina PPMZ Cilongok Zam-Zam. Yang dulu awal berdirinya tokoh-tokoh Muhammadiyah pun tidak mendukung, cenderung pesimis. Lah Muhammadiyah orang bisa gawe pondok, orang sama macam-macam. Sehingga rapat di tempat saya nyor ping Jogja jam 6 masuk pada takar rapat nanggonku itu cikal bakal berdirinya Zam-Zam. Pak Haji Casiwan itu yang pertama, semuanya modal dari beliau. Sekarang alhamdulillah santrinya 1.800, malah direkturnya dari Wanasari ya, Pesantunan itu mudirnya si Imam Mas Arif. Mas Arif itu. Halo? Iya. Dulu tahu nggak pertama berdiri langsung 2 aja apa? Bisa pidato bahasa Arab, terus hafal Quran, wis loro kowe bae. Keunggulannya. Halo? Terus setiap acara Muhammadiyah tampilkan lomba apa? Bukan lomba. Pidato bahasa Arab sama baca Qurannya hafalan. Udah 15, 30, 70, 100, 1000, sekarang 1.800. Karena keunggulannya 2 itu waktu itu. Dari pokoknya yang penting ada keunggulan. Hafalan Quran sama pidato bahasa Arab. Zaman waktu itu loh Pak, 17 tahun yang lalu. Bocah cilik, si cilik mentik kelas 1 pinter bahasa Arab, pidato walaupun hafalan. Halo? Si penting kan keton, keunggulan. Ya kan? Halo? Kayak ibu-ibu ini keunggulannya apa? Di luar berat badan. Ya orang ngece ya Allah. Anggarnya ngomong darani matane picek nyong. Lah masih nyong ngomong sing iki gering ya. Ustaz mripate menen bodoh lah ya. Kok dalemu iki kok gering lah kon kepriwe? Ya ora jujur, mulane wong wadon ki tambah tua kelamine tambah gede. Itu bukan sadar syariat, sadar lemak. Jadi gede men ora pati agena. Alah nyong ngerti kowe. Halo? 4. Bina khuluqil atau karimil akhlak, membangun akhlak yang mulia. Kita sudah tahu bahwa inti agama adalah akhlak. Dengan boleh cek semua. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, inti dari ajaran akidah, ibadah, akhlak, muamalat itu adalah terbentuknya akhlak. Karena innama bu'itsu utamima makarimal akhlak. Karena khuluquhul Quran. Al-Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi Islam ini harus menjadi karakter mulia. Dan terakhir, kena silir-silir guys, berat ya. Silir senakan tong. Kenapa tong warak kena silir ya? Pengajian malah pengantar tidur ya. 1 apa tadi? Taghyir. 2 tanwir. 3
syuhada 'alan nas. 4, ya membangun akhlak mulia. 5, dinur rahmah, agama kasih sayang. Itulah inti kebudayaan berperadaban. Muhammadiyah tidak terlihat seperti banyak mengamalkan amalan-amalan kecil yang sebenarnya jauh lebih utama amalan-amalan sosial. Dalam bahasa agama disebut amalan qasir wal muta'addi. Iki intinya, berkira rampung wis. 1, amalan apa? Qasir. Amalan qasir itu amalan yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Apa? Sholat, baca Quran, hafalan Quran, apa nih? Zikir. Itu manfaatnya untuk siapa? Sendiri. Itu tidak ditinggalkan wis mestinya, tapi itu urusan pribadi, tidak perlu ditambah-tambahkan dan tidak perlu berjamaah. Halo? Itu urusan masing-masing. Jelas? Bukan berarti Muhammadiyah tidak mengenal itu. Buka itu terbitan tarjih yang apa? Sholat-sholat tatawwu. Sudah diamalkan semua belum? Itu baru sholatnya. Sudah ada bukunya kecil. Sholat tatawwu. Sebetulnya PDF. Waduh ya Allah. Buka karam kirim modal di sini apa? Buka Google, ketik ya fatwa tarjih tentang sholat tatawwu. Tulisannya nang kene sing nganggo ejaan lama SHALAT, nek ejaan baru kan salat. Ejaan lama tatawwu TATH AWWU koma wis koma dhuwur. Kok metu dari klik otomatis ke download, klik maning buka bar kowe waos. Kadang-kadang jaluk karam kirim wis duwe file wis diwaca ya urung kok dibintang tok. Sing penting wis duwe. Weh, penyakite wong Banyumas ngelor. Ya wis. Agama ini agama apa? Rahmah ya. Satu namanya amal qasir tadi, amalan yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Itu harus dilakukan, tapi hanya untuk sendiri. Ini belum mewujudkan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Maka Muhammadiyah tidak berasik masuk di situ. Halo? Sehingga di Muhammadiyah tidak ada ibadah-ibadah bersama yang konteksnya seperti itu. Yang kedua ada namanya amalan muta'addi atau muta'addiyat. Itu amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ada 3 dalil, saya jelaskan ke jenengan sekarang. 1, jenengan sudah sangat kenal dalil ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tahu kan? Halo? Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Halo? Ini menang baik. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati sab'i wa ahlal ardina sab'i wa hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut tahilal bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Menang maning. Oh mungkin isinya wis ngerti hadisnya tapi monine beda kayak ya. Iya, cekek napelah. Apa artinya? Sesungguhnya keutamaan orang berilmu atas orang ahli ibadah bagaikan sinar bulan purnama di malam purnama terhadap seluruh bintang-bintang. Jelas, Bu? Nah, ke malam bulan purnama sinar siapa yang paling terang? Seperti itulah keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Allah, malaikatnya, penduduk langit 7, penduduk bumi lapis 7, semua serangga-serangga di dalam lubangnya, semua ikan-ikan di dalam palung-palung lautan dan di dalam kedung-kedung kali, ngerti kedung? Semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. 1 dalilnya. Kedua, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dalam Mu'jamus Shaghir, karena ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamus Shaghir. Halo? Nomornya 4000 sekian lah. Apa katanya? Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairan nas anfahum linnas. Orang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain.
Dan tidak ada baik-baiknya sama sekali orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sebagai pamungkas, dalam Mu'jamul Kubra nomornya 12.400 sekian, wis penutup ya, karena ciri-ciri wong pengajian wis mlebu anteng. Itu berarti utaknya wis kepak ya, wis atine kowe wis menjerit-jerit, lepaskan, aku pengen mengamalkan. Wah. Karena energinya kuat jadi tenang, tapi menyimpan energi yang siap meledak, angguk. Jangan, anginnya silir banget ya. Saya juga orang Maito, ngerti orang Maito. Kalau saya jago nang kene juga kayaknya ya. Karena nyong nyekel mic bae dadi orang ngantuk. Apa meneh sing madhep ngana. Lho. Nyong nang kene Bu jam madhep ngana. Oh, anu anake ya. Ya wis. Ada apa-apa, Bu? Lanjutin, Bu. Kesel ke putrane, gelem mangkat ya alhamdulillah. Terakhir, halo? Dengarkan nih hadis. Karena ini hadis, nanti kalau butuh share semuanya lengkap dengan nomornya juga semuanya, share, karena ini hadis-hadis Masya Allah. Dan saya sampaikan ini dalam Ideopolitor di PDM Kabupaten Banyumas sampai dengan tingkat, kemarin baru tingkat PDM, sekarang sudah kita adakan tingkat cabang, Pak. Tuh, jadi Ideopolitor pun kita lakukan di tingkat cabang, itu tindak lanjut daripada Baitul Arkom pimpinan pada setelah muktamar, setelah musda dulu, sama muscap musran. Mau udah kita sampaikan semuanya, ya. Gini Bu, Pak, Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Ya. Wahabbul a'mal, maaf, wahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Satu. Halo? Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak membawa kemanfaatan pada orang lain. Satu. Jelas loh, ahabbu, paling dicintai. Bukan sekedar apa? Yuhibbu. Tapi ahabbu, paling dicintai, orang yang membawa kebaikan bagi orang. Relate nggak dengan penjelasan Prof. Haidar Nasir tentang makna apa tadi? Halo? Makna menghadirkan. Itu mewujudkan, halo? Ya kan? Membawa kebaikan bagi umat. Yang kedua, masih hadis tadi, lanjutannya. Wahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Dan sebaik-baik amalan, ya, sebaik-baik amalan, secinta-cintanya amalan di sisi Allah adalah sururun, kegembiraan, kebahagiaan yang kau masukkan dalam jiwa orang Islam yang lain. Jadi membuat orang lain tersenyum, gembira, bahagia. Halo? Kalau ukuran Muhammadiyah 3 ya, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Damai itu sosial, bahagia pribadi, sejahtera ekonomi. Halo? Halo? Selesai belum? Al-takshifa anhu kurbah, atau engkau menyingkapkan kesulitan-kesulitan orang lain. Jadi amalan yang paling utama ternyata membuat orang Islam lain bahagia, menyelesaikan urusan orang lain, apalagi al-taqdiya anhu dainan, atau kau melunasi hutang-hutangnya lewat apa? Lazismu. Halo? Karena jenengan boleh cek, nggak tahu sih saya, kalau di Brebes di banyak tempat penggiat-penggiat dakwah di Muhammadiyah kadang ekonominya morat-marit, Pak. Dan itu masuk ghorim sebenarnya. Buka fatwa tarjih, sudah selesai ya. Buka fatwa tarjih tentang makna ghorim. Dalam konteks kekinian, salah satu makna ghorim adalah siapapun orang yang berjuang untuk kebaikan dan dia terpaksa hutang. Halo? Itu termasuk boleh dapat zakat. Jelas? Keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ya. 1 tadi apa? Menggembirakan sama muslim. 2, menghilangkan kesulitannya. 3, melunasi apa? Hutang-hutangnya. Yang keempat apa? Otatruda anhu ju'an, kau hilangkan kelaparan-kelaparan orang-orang. Halo? Dihilangkan apa? Kelaparannya. Berarti kan memakmurkan. Ya. Dan yang terakhir ini yang mungkin dengan jarang dengar. Dan ini hadis derajatnya hasan. Hasan masuk kategori hadis makbulah. Karena definisi agama di dalam HPT yang apa? Sunnah sahihah sudah diganti sunnah makbulah ketika tanwir. Terakhir nggih.
Rasulullah SAW ngendikan apa? Wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza, yakni Masjidin Nabawi syahron. Udah ora? Aku, kata Rasulullah, ngancani sedulurku sesama muslim menyelesaikan urusannya lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Halo? Halo? Jelas? Bukan menyelesaikan urusan, nemanin, kan berarti support, Pak. Kan kadang orang punya masalah, kok mingdi dah nyong lagi ada pegatan kok nyong kancani lah maring pengadilan gitu ya. Kita ngancani tok dengan dasar keimanan kan membuat support bagi dia. Itu lebih Rasulullah cintai daripada etikaf di masjid beliau selama berapa? 1 bulan. Itu hadis hasan, boleh dicek. Padahal orang umroh paling nang Madinah 3 dina, Bob. Orang haji paling di Madinah 8 hari. Ini ada amalan melebihi itikaf di Madinah 1 bulan, yaitu apa? Menjadi support system, memotivasi. Kalau dalam bahasa kerennya dilembagakan, berarti lembaga konsultasi, lembaga bantuan hukum, lembaga kan gitu. Aisyah kan ada lembaga keluarga Sakinah, terus apa maning yang hasil ini kemarin terbaru Islam Berkemajuan khusus wanita. Halo? Ya ora, dia bukan, dia lagi mikir, Pak. Itu. Tapi kerungu adzan wis kepengin cepet sholat jadi kelalen. Gitu ya, Pak? Jadi itulah makna makmur. Jadi intinya sebenarnya ini hanya sebuah simbol muncul belakangan, bukan berarti Muhammadiyah dari awal tidak begitu. Muhammadiyah sejak awal sebenarnya sudah berjuang mewujudkan apa? Kemakmuran. Cuma memang di momen tanwir saat ini, karena negara kita ini lagi posisinya seperti ini, untuk bangkit bersama sehingga makmur untuk semua, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wis pada anteng banget kijan ilmu wis jero banget, alhamdulillah. Sing mau jare kurang ya ibu-ibu, kayaknya orang kurang, Bu. Kayaknya tambahi malah gumoh, Bu. Meluntah kabeh malah mubadir gitu. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ngapunten nggih. Tadi mungkin wong bahasanya saru teman, ngapunten lah. Saya memang ketidakmampuan saya untuk berbahasa yang baik dan benar menurut ejaan yang telah disempurnakan. Demikian aku lakukan hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.